Latar belakang terjadinya peristiwa konflik G30S PKI merupakan peristiwa konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi dan tujuan dari PKI dengan pemerintah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965. Gerakan tersebut yang dipimpin oleh DNA-AD, yaitu sebagai salah satu ketua pimpinan Partai Komunis Indonesia. Dari peristiwa tersebut banyak menelan korban. Tujuan dari konflik G30S PKI adalah untuk memulihkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Tujuan dari gerakan ini sangat bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan. Konflik ini berujung pada tragedi besar dan menelan banyak korban jiwa dan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam sejarah Indonesia. Dampak terjadinya konflik ini, yang pertama ada kekuatan politik di Indonesia hancur setelah kegagalan kudeta yang dilakukan PKI dengan pemberontakan G30 atau PKI yang mereka lakukan. Kewibawaan Presiden Soekarno juga berkurang. Dan yang kedua, munculnya demonstrasi menentang PKI. Adanya penumpasan unsur PKI telah hancur sebagai kekuatan politik Indonesia. Yang ketiga itu keadaan ekonomi memburuk. Yang keempat, terjadinya pembantaian terhadap jutaan manusia dengan alasan membasmi komunisme. Dan yang kelima, ada dampak sosial yang dirasakan bangsa Indonesia dengan adanya G30 atau PKI, antara lain yang yaitu gugurnya mahasiswa bernama Alif Rahman Hakim karena tertembak pada saat melakukan demonstrasi terkait pemberontakan G30 atau PKI ini. Demikian beberapa dampak konflik G30. Konflik G30 PKI melibatkan beberapa dalam peristiwa tersebut. Berikut adalah siapa saja yang terlibat dalam konflik G30 atau PKI ini. Yang pertama itu ada pasukan Cakrawirawa, yang dimana Cakrawirawa ini adalah pasukan yang pengamatan pada saat itu. Yang kedua itu ada perwira tinggi militer Indonesia, yaitu para perwira tinggi militer ini sebagai penghalang bagi PKI untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada Presiden Soekarno, yang dimana Presiden Soekarno ini yang dianggap dekat dengan PKI dan dianggap sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Yang keempat itu ada pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia ini menganggap peristiwa ini itu sebagai pengkhianat dalam pengkhianatan terbesar yang terjadi di Indonesia. Yang kelima itu ada Partai Komunis Indonesia, yang dimana PKI merupakan partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu. Dalam kelima ini bahwa peristiwa ini menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada saat itu dan dianggap sebagai pengkhianat terbesar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Sekian dari cerita G30S atau konflik PKI ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman yang lain ya. Wassalam.